Bab 285. Mimisan. Malam itu, Maya Gunawan tinggal di depan ranjang rumah sakit ayahnya, berpikir liar sepanjang malam. Dia belum pernah melihat pria Maverick seperti itu, dengan topeng menutupi wajahnya, bersembunyi di lemari. Dia terlihat sangat kejam, seperti penjahat yang akan berkomplot melawannya, tetapi perilakunya sangat aneh. Bukan hanya dia tidak mencelakai dirinya sendiri tetapi juga mengambil inisiatif untuk menyelamatkan ayahnya. Maya Gunawan merasa seperti dia memiliki mimpi yang absurd, penuh keanehan dan keganjilan, tetapi itu terjadi begitu nyata. Maya Gunawan tidak bisa tidak menyesalinya sedikit. Dia seharusnya berani menanyakan namanya, mungkin pria misterius itu akan mengungkapkan beberapa informasi pribadi tentangnya. Dia tinggal di samping tempat tidur ayahnya selama 1 malam, dan keesokan paginya, Maya Gunawan mengatur agar orang-orang pergi ke pasar untuk membeli bahan obat sesuai dengan resep yang ditinggalkan oleh Kenzi. Namun, dalam resep yang ditinggalkan oleh Kenzi, bahan obat yang digunakan semuanya adalah bahan obat yang berharga dan langka. Meskipun Maya Gunawan kaya, akan butuh waktu untuk membeli semua bahan obat ini dengan cepat. Tidak sampai tengah hari pada hari ketiga masalah bahan obat diselesaikan, tetapi pada saat ini, seorang pelayan bergegas untuk melaporkan, mengatakan bahwa lelaki tua itu sudah hampir mati. Wajah Maya Gunawan berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia dengan cepat mengambil sup obat yang baru saja dia rebus, dan bergegas ke bangsal ayahnya. Di kamar tidur besar, putra tertua Dairul Gunawan, yang berada di keluarga Yan, putra kedua Reksi Gunawan di keluarga Wilson, dan beberapa kerabat lainnya semuanya datang. Mereka berbaris dan bergiliran untuk melangkah maju, jelas ingin melihat orang tua itu untuk terakhir kalinya. Selain kerabat keluarga Gunawan ini, Robin Nino, teman keluarga Gunawan, yang dikenal sebagai dokter jenius nomor 1 di negeri tetangga, juga berada di depan ranjang sakit, melakukan diagnosis terakhir untuk Dairul Gunawan. Setelah memeriksa denyut nadi, Robin Nino menggelengkan kepalanya dan berkata, batas waktu telah tiba, dan itu tidak dapat disembuhkan lagi. Energinya telah menghilang. Kalian para junior, semua berlutut untuk mengirim orang tua itu sampai akhir. Setelah mendengar kata-kata Zafi Gunawan dan kerabat lainnya semua berlutut di depan tempat tidur, dan beberapa kerabat wanita bahkan mulai terisak pelan. Pengurus rumah tangga dan pelayan lainnya mulai mengatur urusan pemakaman, beberapa membawa pena dan kertas, beberapa mulai menulis belasungkawa, dan beberapa bahkan membawa pakaian duka kepada keturunan keluarga Gunawan. Ketika Maya Gunawan masuk dan melihat mereka berlutut bersama, dia tidak bisa menahan perasaan sedih, dan air mata mengalir di matanya. Saudaraku, apakah ayah sudah pergi? Dia tahu betul bahwa Zafi Gunawan sudah mengatakan bahwa dalam 2 hari terakhir, ayah tua itu bisa mati kapan saja, dan misteri misterius yang muncul tadi malam hampir sama dengan Zafi Gunawan, sudah bersiap untuk yang terburuk. Zafi Gunawan melirik adik perempuan itu, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas, jangan tanya lagi. Berdoalah dan lihat kematian ayah. Maya Gunawan mengerti bahwa apa yang disebut kematian seharusnya berarti bahwa ayahnya belum mati, tetapi hidupnya kini dipertaruhkan, dan dia akan segera kembali ke akhirat. Dia melangkah maju dengan sup obat dengan hati-hati, dan berkata dengan air mata di matanya. Kakak, saya punya semangkuk sup obat di sini, dan saya ingin memberikannya kepada ayah. Mungkin semangkuk sup obat ini bisa membantu. Maya Gunawan merasa sedikit bersalah ketika dia mengatakan ini. Karena dia tidak yakin apakah resep yang ditinggalkan oleh pria bertopeng itu akan berguna. Lagi pula, ayahnya berada di ambang kematian, dan bahkan seorang dokter jenius seperti Robin Nino tidak berdaya, jadi dia tidak berani menaruh terlalu banyak harapan. Zafi Gunawan bahkan tidak melihat semangkuk sup obat, dia melambaikan tangannya dengan cemberut, jangan melakukan apapun yang tidak perlu. Itu tidak akan merubah apapun kecuali mengotori wajahnya. Kamu harus berdoa saja dan mengirim dia pergi. Maya Gunawan tidak mau menyerah, jadi dia membujuk dengan sedih. Saudaraku, saya ingin mencobanya, mungkin semangkuk obat ini bisa efektif. Kakak kedua, Reksi Gunawan, tidak tahan lagi,
jadi dia menunjuk Maya Gunawan dan memarahi, kakak tertua sudah mengatakan untuk tidak melakukannya terlalu banyak hak tak perlu, apa yang membuatmu begitu keras kepala? Ayah tua itu akan meninggal, dan semua orang dalam suasana hati yang buruk. Pada saat ini, Maya Gunawan menangis setelah dimarahi oleh saudara kedua. Dia ingin memberi makan ayahnya yang sudah sekarat dengan semangkuk sup obat ini dengan tangannya sendiri, tetapi saudara laki-lakinya yang kedua, yang memiliki temperamen keras, marah padanya, yang membuatnya merasa sedih dan dilema. Oke, berhenti berdebat. Hal kecil, itu tidak sepadan untuk diperdebatkan. Dr. Jenius Robin Ninu mengatakan kata yang adil, lalu mengambil mangkuk obat di tangan Maya, menciumnya, dan berkata, "Saya tidak memberi resep, dari mana resep obatmu berasal?" Maya Gunawan tidak berani mengatakan yang sebenarnya, menyeka air matanya, dan berkata dengan samar, "Seorang teman memberi resep. Ini mungkin efektif. Dia bisa mencium bahwa ada bahan obat yang berharga seperti ginseng dan tanduk rusa dalam mangkuk sup obat ini. Obat jenis ini baik untuk nutrisi dan perawatan kesehatan, tetapi agak aneh untuk mengatakan bahwa pihak lain telah merinci efek dari orang yang sakit parah seperti ini. Jangan terlalu banyak berpikir." Robin Ninu menepuk bahu Maya Gunawan dan menghiburnya dengan lembut. "Semangkuk sup obat seperti itu tidak akan menyelamatkan ayahmu. Mereka yang harus pergi masih akan pergi. Tapi semangkuk obat ini tidak akan membuatnya lebih buruk. Jika memberi makan obat ayahmu akan membuatmu merasa lebih baik, maka kamu harus melakukannya." Setelah mendengar ini, Maya Gunawan benar-benar putus asa. Robin Ninu, terlepas dari keterampilan atau karakter medisnya, adalah seorang dokter yang dapat dipercaya dan dikagumi. Ketika dia mengatakan ini, tidak ada keraguan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan ayahnya. Maya Gunawan meletakkan sup obat dan menangis lebih sedih. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki fantasi yang tidak realistis. "Adik perempuan, sebaiknya kamu memberi makan ayah semangkuk obat ini." Pada saat ini, kakak laki-laki Zafi Gunawan berkata, "Dokter Ninu benar, bahkan meski semangkuk obat ini tidak berpengaruh, hatimu akan terasa lebih baik. Ayah paling menyukai putri kecilnya dalam hidupnya. Jika dia tahu bahwa ketika dia akan pergi, kamu telah datang ke sisinya, dan merawatnya dan memberinya obat, dia akan merasa nyaman." Segera setelah dia katakan hal itu, semua orang di rumah itu sedih, dan suara tangisan terdengar satu demi satu. Maya Gunawan sedih, menangis, dan akhirnya menuruti keinginan kakak laki-lakinya, dan mengambil semangkuk sup obat sendiri, menggoyangkan pergelangan tangannya, dan memberikannya kepada ayah tua yang tidak tahu apa-apa tentang itu. Dr. Ninu menyaksikan dari samping, menghela nafas pelan, dan menggelengkan kepalanya. Semua orang di keluarga Gunawan diatur menurut senioritas mereka. Dan Maya Gunawan hanya menangis, terus memanggil ayahnya, berharap untuk melihat lebih banyak sebelum dia pergi, dan mengingat ayahnya selamanya. Tetapi pada saat ini, pada saat rumah itu penuh dengan kesedihan, sesuatu yang aneh terjadi. Di bawah pengawasan semua mata, mereka melihat lelaki tua yang sekarat itu perlahan-lahan mengeluarkan mimisan di dua lubang hidungnya. Bab 286. Aku benar-benar ingin melihatnya lagi. Zafi Gunawan, ada apa dengan ayahku? Saudara kedua dan yang lainnya terkejut dan berdiri dari tanah ketika mereka melihat mimisan ayah tua yang sekarat itu. Masuk akal bahwa orang yang sekarat telah kehabisan energi dan darah, jadi mimisan adalah hal yang tidak mungkin. Ini adalah pengetahuan medis umum, dan banyak orang memahaminya. Maya Gunawan juga buru-buru berdiri dari lantai, wajahnya yang cantik memutih karena gugup, menatap ayahnya yang sedang tidur. Dia tidak mengerti, mengapa ayah tua itu mimisan setelah minum semangkuk sup obat ini. Dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Orang yang sekarat tiba-tiba mimisan, pasti ada yang salah. Robin Ninu datang ke ranjang rumah sakit, alisnya berkerut, matanya bermartabat, dan dia melihat dengan cermat. Kedua mimisan itu sangat aneh. Satu sisi lubang hidung adalah mimisan hitam dan merah, sementara yang lain adalah mimisan ungu. Robin Ninu telah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Zafi Gunawan juga menemukan keanehan mimisan itu, dia menatap Robin Ninu, diam, dan mendengarkan apa yang dia katakan.
Ekspresi Robin Minu menjadi serius, dan dia meletakkan tangannya di gerbang denyut nadi lelaki tua itu, dan dengan hati-hati mengamati denyut nadinya. Saat berikutnya, Robin Minu menunjukkan ekspresi yang sedikit terkejut, membungkuk lagi, membuka kelopak mata lelaki tua itu, dan dengan hati-hati mengamati pupil matanya. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, Robin Minu merasa semakin aneh, dan berkata dengan heran. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Tuan Gunawan tampaknya menunjukkan tanda-tanda akan ada kehidupan. Robin Minu berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dari denyut nadi, vitalitas di tubuhnya perlahan terakumulasi, dan energi tengah muncul, menunjukkan bahwa ada harapan untuk menyelamatkannya. Hanya saja hal semacam ini tidak masuk akal. Jelas, lelaki tua itu telah diserang oleh racun jahat. Mengapa dia tiba-tiba mimisan dan memulai detoksifikasi diri? Robin Minu bingung, dan dia memutar matanya, memegang janggut dan berkerut dalam pikiran. Maya Gunawan melihat dua mimisan, satu hitam dan satu ungu, dan tiba-tiba teringat bahwa tadi malam, pria bertopeng menggunakan pisau buah untuk mengeluarkan darah di belakang telinga ayahnya. Pria bertopeng itu pernah mengatakan sesuatu dengan samar, racun ular Black Rat. Maya Gunawan memandang Robin Minu dengan ragu-ragu, dan bertanya dengan lemah, Tuan Minu, mungkinkah racun dalam ayahku adalah sejenis racun ular Black Rat? Maya Gunawan tidak tahu apa-apa tentang racun ular itu. Dia hanya mendengarkan kata-kata santai Kenzi, dan dia secara alami memiliki ingatan. Apakah itu racun ular yang aneh, dia tidak tahu sama sekali. Namun, setelah Robin Minu mendengar kata-kata racun ular Black Rat, dia terkejut, dan bahkan matanya melihat Maya Gunawan menjadi berbeda dari biasanya. Robin Minu berkata dengan hati-hati, Nona Maya, pernahkah Anda mendengar tentang racun ular Black and Red? Maya Gunawan tidak tahu apakah dia harus mengungkapkan apa yang terjadi tadi malam, dan menatapnya dengan gugup, ya, saya tidak sengaja mendengarnya. Teman itu sepertinya mengatakan seperti itu. Dia hanya berkata, bisa ular Black Rat tidak mudah untuk didetoksifikasi, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Robin Minu jatuh ke dalam perenungan setelah mendengarnya, dan sepertinya mencari sesuatu untuk mengingat, dalam hidup ini racun ular aneh yang bekum pernah dia lihat. Dia mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, Nona Maya, Anda benar. Ayahmu hanya bisa diracuni oleh racun ular Black and Red. Racun aneh ini telah hilang, tidak heran saya tidak bisa mendiagnosisnya. Zafi Gunawan dan yang lainnya merasa aneh, dan berkumpul bersama, Tuan Minu, dapatkah Anda menjelaskan, apa itu racun ular Black and Red? Robin Minu melirik semua orang dan berkata dengan memutar, saya pernah membaca buku medis kuno. Racun ular Black and Red disebutkan di buku itu. Di zaman dulu, penangkap ular sering menangkap ular dari berbagai bentuk, di antaranya ada ular berkepala dua dengan kepala hitam dan kepala merah, yang oleh penduduk setempat disebut ular merah hitam yang juga dikenal sebagai ular berbisa Black and Red. Menurut buku medis kuno itu, racun ular jenis ini diekstraksi dan dioleskan pada pisau dan panah, sangat beracun, dan orang yang diracuni akan mati, dan luka pisau dan panah akan mengalir keluar ungu merah dan hitam pada saat yang sama. Darah beracun dengan warna berbeda, ungu merah dan hitam seperti tinta, dan penampilan kematian sangat paradoks. Robin Minu menunjuk kedua mimisan, dan matanya cerah. Dua darah beracun berwarna hitam merah, satu berwarna ungu merah, dan kitab medis kuno mengatakan persis sama, saya dapat yakin bahwa itu adalah racun ular Black and Red yang sangat langka. Semua orang di keluarga Gunawan tercengang dan menatapnya dengan curiga. Robin Minu tiba-tiba menamparkan pahanya, dan berkata dengan wajah penuh penyesalan, tetapi kitab medis kuno tidak mengatakan bagaimana cara mengatasi racun ini. Maya Gunawan tersipu, dan berkata, Tuan Minu, mungkin semangkuk obat tadi sekarang memainkan peran. Mungkin jenis racun ini, aku tahu bagaimana mengatasinya. Kamu. Robin Minu, Zafi Gunawan, Reksi Gunawan, dan keluarga Gunawan semuanya berteriak bersama-sama, memandangnya dengan curiga. Maya Gunawan tidak bisa menyembunyikannya lagi, dia mengeluarkan resep yang ditinggalkan Kenzi dan memberikannya kepada Robin Minu. Saya punya resep di sini, itu diberikan oleh teman saya tidak tahu apakah itu penawarnya. Robin Minu dengan cepat mengambilnya, matanya menyapu resep seperti obor. Saat berikutnya,
Robin Nino memejamkan mata dan bermeditasi, berpikir dengan hati-hati tentang prinsip kompatibilitas berbagai bahan obat dalam resep, serta gagasan pengeluaran dan efek setiap bahan obat pada tubuh manusia. Pada saat berikutnya, Robin Nino tiba-tiba membuka matanya dan memuji. Hebat! Ini benar-benar luar biasa. Resep ini tidak hanya menggunakan bahan obat penawar, tetapi juga menggunakan beberapa bahan obat bergizi dan kombinasinya cukup pintar. Tidak hanya dapat membersihkan darah dan menghilangkan racun, memperkuat energi dalam tubuh, tetapi juga secara halus melindungi organ-organ tubuh Tuan Gunawan yang kelelahan. Saya belajar obat selama lebih dari 40 tahun dan saya belum pernah melihat seperti ini sebelumnya. Dia melihat resep itu dan berkata dengan penuh kekaguman, saya berani mengatakan bahwa dokter yang dapat mengeluarkan resep ini pasti dokter nasional. Maya Gunawan melihat Robin Nino sangat bersemangat, hanya ada kejutan di wajah cantiknya. Robin Nino, seorang dokter yang sangat terkenal, menjadi sangat terkesan. Jelas, pria bertopeng itu adalah pria yang sangat pintar. Robin Nino merawat resep itu seperti harta karun, dan kemudian berkata dengan nada serius, Anda dapat yakin, dengan resep ini, saya dapat menjamin bahwa Tuan Gunawan akan dapat pulih. Semua orang terkejut setelah mendengarkannya, rasa sedih sebelumnya tersapu. Pada saat ini, Zafi Gunawan tiba-tiba menoleh, adik perempuan, bagaimana Anda mendapatkan resep yang menyelamatkan jiwa ini? Juga, siapa teman yang memberi Anda resep ini? Maya merasa malu untuk sementara waktu, dia tersipu dan berkata, kakak, jangan tanya tentang hal-hal ini. Sebenarnya, teman itu, saya tidak tahu siapa dia. Sebagai bintang wanita yang tidak pernah mengungkapkan privasinya, dia secara naluriah ingin menyimpan rahasia ini, belum lagi dia telah berjanji pada pria misterius itu untuk tidak memberitahu siapapun apa yang terjadi tadi malam. Sekarang, dia hanya memiliki rasa terima kasih yang mendalam untuk pria bertopeng itu, dan perasaan ingin menemukannya dan membalasnya. Sangat disayangkan bahwa pria itu sangat misterius, dan tidak ada informasi yang tersisa untuk menemukannya. Maya Gunawan benar-benar tidak tahu apakah dia dapat melihatnya di lautan manusia yang luas ini.